Tanah di kaki Gunung Himalaya di India Utara terkenal sebagai tanah yang subur. Itulah mengapa keanekaragaman hayati di kawasan ini sangat tinggi. Di Institut Teknologi Berbasis Bio Himalaya, tim ilmuwan berusaha keras untuk menjaga keanekaragaman hayati. Salah satu upayanya adalah proyek riset bersama ilmuwan Jerman untuk meningkatkan kualitas tanaman multiguna. Untuk itu, kedua mitra harus mengenal target masing-masing. Ini yang menarik dari proyek kami, yaitu menggabungkan pengetahuan kami yang bisa saling melengkapi. Dan tentu kami ingin secara aktif bekerja sama guna meningkatkan mutu tanaman multiguna untuk masa depan. Tanaman di sekitar Himalaya memiliki sejumlah sifat genetis yang juga berguna bagi tanaman lainnya. Terutama di kawasan yang tinggi, tanaman ini tahan terhadap beragam iklim, mulai dari hawa dingin sampai udara kering. Untuk tanaman potentilla, para periset menemukan gen yang membuat tanaman ini tahan terhadap kekeringan. Dalam laboratorium, gen tanaman bernama Arabidopsis thaliana direkayasa agar memiliki sifat tahan kekeringan. Para periset memilih untuk bekerja dengan tanaman ini karena genomnya sudah terurai. Tanaman ini dicelupkan dalam campuran yang terdiri dari gen tahan kekeringan potentilla dan bakteri tertentu. 7 menit. Itulah tenggat waktu untuk penyerapan gen asing tersebut. Tapi imbasnya baru akan terlihat pada tanaman generasi berikutnya. Meski kedengarannya mudah, prosesnya tetap rumit. Kalau aktivitas gen diperhatikan, ada ribuan yang mulai aktif saat suhu mulai turun atau udara kering. Kami mencari kombinasi baru, dan untuk itu, kami harus menilai fungsi dari gen-gen tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di bagian dalam tanaman akan terlihat di bawah lensa mikroskop. Sebagai perbandingan, ini bagian dalam tanaman biasa dalam kondisi sangat kering, dan ini tanaman yang sudah melalui proses rekayasa genetis. Pembuluh tanaman biasa tidak terlalu bagus, tapi tanaman yang melalui proses rekayasa genetis, struktur dan stabilitas pembuluhnya berubah. Kami membuktikan bahwa terjadi proses sintesis lignin yang lebih tinggi. Para periset juga menemukan bahwa gen tambahan tersebut mulai diwariskan mulai generasi keempat. Kesimpulannya, berbeda dengan tanaman biasa, tanaman yang diubah gennya lebih resisten terhadap kekeringan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana tanaman ini tumbuh? Selama ini kami secara berkala memanen tanaman dan mengukur tingkat pertumbuhannya. Tapi di Jülich ada apa yang disebut sistem phenotyping. Pusat riset Jülich di Jerman, 10.000 kilometer dari Himalaya. Ini adalah bagian sistem phenotyping di Jülich yang dikembangkan khusus bagi para ilmuwan di sini. Penyinaran ultra ungu menunjukkan konsistensi tanaman tanpa merusaknya. Setiap hari kami mengukur bagaimana tanaman ini tumbuh, bagaimana proses fotosintesisnya berubah. Dengan begitu, kami dapat mengukur dengan sangat detail apakah kami berhasil meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dengan gen tertentu. Perangkat dan peralatan uji coba seperti di Jülich belum tersebar luas di dunia. Teknologi termutakhir dalam riset tanaman, dan bahkan volumenya tak jadi masalah. Untuk menjamin agar ada cukup banyak tanaman untuk uji coba,
digunakan mesin penyemaian. Para periset dapat bereksperimen dengan tanaman Arabidopsis thaliana dalam berbagai stadium pertumbuhannya. Tapi ini bukan satu-satunya tanaman yang akan mendapat tambahan gen dari Himalaya. Paralel dengan tanaman Arabidopsis, yang adalah tanaman percontohan, kami juga memuliakan beberapa tanaman multiguna lainnya. Kami punya 2 mitra yang membantu kami, 2 orang pemulia tanaman. Seorang di antaranya hidup di India Barat. Ia yang menggagas proyek ini. Anup Karwa menyelesaikan S3-nya di Pusat Riset Jülich. Keluarganya memiliki perusahaan pemulia tanaman besar di India. Di sini mereka sedang memeriksa bibit untuk penyemaian. Hasil risetnya nanti digunakan untuk tanaman kapas. Tapi prosesnya tentu lebih rumit daripada di laboratorium. Tanaman Arabidopsis dapat dipakai untuk eksperimen setelah sebulan. Tanaman mungil yang mudah dimuliakan. Sebaliknya, tanaman kapas adalah tumbuhan besar dengan genom yang sulit. Ini adalah tantangan besar. Peralatan teknis perusahaan ini sangat lengkap. Jika upaya mereka sukses, hasilnya sangat menjanjikan. 80% kapas India sudah dimuliakan, tapi hasilnya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Memang prosesnya masih akan makan waktu, tapi Karwa menggantungkan harapan besar pada tanaman kapas baru yang dimuliakan dengan gen Himalaya. Tanaman yang tahan kekeringan butuh lebih sedikit air. Tantangan yang besar karena selama ini budidaya kapas membutuhkan banyak air. Saya sangat optimis bahwa kami akan sukses. Kami akan mendapatkan hasil yang stabil. Dan dengan teknologi molekuler termutakhir, kami ingin menjamin bahwa tanaman ini tidak terus-menerus mengandalkan gen barunya, tapi hanya dalam situasi darurat. Jika proyek ini berhasil, para periset akan membudidayakan tanaman multiguna lainnya yang resisten terhadap suhu dingin dan kekeringan.